Sahabat GKPS TV yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai bahan perenungan hari ini. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan, bersabdalah bagi kami, sebab kami siap mendengarkan. Sebab firman-Mu adalah penuntun kehidupan bagi kami. Amin. Firman Tuhan buat kita hari ini tertulis dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 28 sampai 29. Demikian tertulis. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Sahabat GKPS TV yang dikasihi Tuhan Yesus. Seorang filsuf pernah berkata, pintu setiap dosa adalah hati yang sombong. Itu artinya, jika seseorang memiliki hati yang sombong atau tinggi hati, maka jenis-jenis kelakuan dosa sudah muncul di permukaan dan sudah siap untuk mendukakan hati Tuhan. Kesombongan, aroganisme, atau pemegahan diri adalah awal pemicu untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran dan perlawanan terhadap Allah. Oleh sebab itu, hati yang sombong harus segera dibuang dan disingkirkan. Jikalau banyak orang melakukan dosa, berarti sudah banyak orang yang memiliki hati yang sombong. Hati yang sombong akan melakukan aksi pelecehan dan penghinaan terhadap orang lain. Tinggi hati akan melahirkan sikap pendiskreditan dan ketidakadilan terhadap orang lain. Sikap arogan akan melemahkan bahkan memadamkan semangat orang lain untuk bertumbuh dan berkembang. Alkitab berulang kali melarang sikap tinggi hati atau memelihara hati yang sombong. Sebab kesombongan yang ada dalam diri seseorang akan menajiskan dirinya di hadapan Tuhan. Tuhan tidak senang dengan orang yang menyombongkan diri. Allah menentang orang-orang yang tinggi hati. Sebaliknya, Tuhan berkenan dengan orang-orang yang berhati tulus, yang merendahkan diri dan bukan bermegah diri. Menurut Rasul Paulus, orang yang sombong merupakan bukti bahwa dalam dirinya tidak ada hikmat Tuhan. Allah pasti berpihak kepada orang yang rendah hati. Bahkan dalam teks perenungan kita ini justru disebutkan bahwa Allah mengangkat derajat orang-orang yang dihina, yang dianggap lemah oleh orang lain. Sering sekali orang yang rendah hati dan tulus hati menjadi korban dari sikap orang-orang arogan dan pembual boster. Maka Tuhan akan membela orang-orang yang dihinakan oleh kesombongan orang lain. Firman hari ini berkata, apa yang tidak terpandang, the lowly things, dan yang hina, the despised things, bagi dunia ini, apa yang tidak berarti bagi dunia, justru itulah yang dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, untuk menutup mulut orang-orang yang merasa hebat atau arogan. Tujuannya, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Orang-orang yang memegahkan diri akan menjadi bungkam ketika Allah memilih dan memakai orang-orang yang terhinakan. Tuhan akan menjungkir balikan fakta di mana orang-orang yang dianggap remeh, rendah, dan hina akan menjadi pemimpin dan bersinar di tengah-tengah orang-orang sombong. Sekali lagi, karya Allah yang mengangkat derajat orang hina bertujuan supaya jangan ada orang yang memegahkan diri alias sombong. Maka tidak ada untungnya menjadi orang sombong. Sebaliknya,
rendah hati merupakan sikap yang layak jual di mana-mana. Orang yang rendah hati akan diterima di lingkungan manapun. Sebab orang yang rendah hati pastilah memiliki kasih yang tulus dan kemurahan hati. Sebab Paulus mendefinisikan dalam 1 Korintus 13 ayat 4 bahwa kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Sahabat GKPS TV yang dikasihi Tuhan, sebenarnya manusia berdosa telah masuk dalam status manusia hina. Manusia berdosa telah tertolak untuk masuk dalam kerajaan Allah. Manusia berdosa adalah manusia yang najis di hadapan Tuhan. Namun Allah tidak memandang hina keperdosaan kita. Justru Allah melakukan upaya bagaimana supaya manusia tidak bertahan dalam status hina atau kehinaan, yakni dengan menghapus dosa-dosa manusia. Namun, menghapus dosa bukanlah perkara yang mudah dalam konsep keadilan Allah. Dosa harus tetap dihukum. Hutang dosa adalah maut atau kematian. Hutang harus dibayar. Maka Allah dalam keadilan hukumnya harus membayar hutang dosa manusia itu. Lalu bagaimana caranya? Caranya Allah sendiri turun tangan, yakni dengan mengutus anaknya yang tunggal untuk menjadi korban dan kurban penebusan. Anaknya Yesus Kristus menjadi tumbal untuk membayar hutang dosa-dosa manusia tersebut. Dengan cara demikian, Allah melakukan penebusan dan pengudusan bagi manusia. Manusia yang terkutuk dan najis karena dosa menjadi terberkati dan dikuduskan. Bagi dunia ini adalah perlakuan bodoh yang dilakukan Allah. Kritik mereka, bagaimana mungkin Allah yang kudus dan tinggi datang menghampiri manusia yang najis dan rendah atau hina? Namun sekali lagi, apa yang dipandang rendah oleh dunia, justru itulah yang Tuhan lakukan untuk menyatakan kasih dan kemuliaan-Nya. Dalam keberdosaan, manusia menyandang status hina. Namun penebusan Yesus di kayu salib mengubah status hina menjadi status mulia. Kini manusia berdosa menjadi manusia mulia. Sebab Tuhan memilih manusia yang berdosa menjadi makhluk mulia kembali. Pilihan Allah ini hanya diterima oleh orang-orang yang percaya dan orang-orang yang rendah hati. Bukan bagi orang-orang yang suka memegahkan diri dan sombong. Maka bersukacitalah kita, manusia yang percaya dan yang menerima penebusan Kristus. Dipilih Tuhan untuk diubah menjadi makhluk mulia. Dan kemuliaan itu akan diwujud nyatakan dengan menerima pengampunan sejati. Bahkan penerimaan mahkota kehidupan kekal di sorga nantinya. Itulah kemuliaan yang tertinggi dari Allah diberikan kepada kita sebagai manusia tebusannya. Maka saudara-saudara yang terkasih, ingatlah akan hal ini. Tuhan menyukakan orang yang rendah hati. Dan Allah akan melawan orang-orang yang sombong. Sanggupkah kita melawan Allah yang Maha Kuasa? Tentulah tidak. Oleh sebab itu, berubahlah menjadi orang baik dan yang rendah hati. Orang yang rendah hati dan takut akan Tuhan adalah menjadi penanda sebagai orang-orang yang berhikmat di mata Tuhan. Diberkatilah orang-orang yang rendah hati. Dan ingatlah akan hal ini. Apa yang dianggap dunia nothing, tidak ada apa-apanya, dapat dirubah Allah menjadi something, sesuatu yang berarti. Dalam kuasa dan kasih Tuhan, nothing dapat berubah menjadi something. Percayalah. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu.
terima kasih atas pemeliharaanmu bagi hidup kami. Terima kasih atas pemilihanmu bagi kami menjadi pengikut dan hamba-Mu. Sebab hal itu adalah sebuah anugerah bagi kami. Kami yang berdosa, Engkau layakkan untuk menerima karunia. Kami yang hina, Engkau sucikan dengan kuasa-Mu. Bahkan Engkau pilih untuk menjadi saksi bagi kemuliaan dan kebesaran-Mu. Terpujilah Engkau ya Allah yang maha baik, sekarang dan selamanya. Amin. Mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Oh, dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. GKPS